Di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Eri Raihani Khuratul Aini dengan NIM A320200181. Alven Adam dengan NIM A320200185. Atwa Salsabil Nabiha dengan NIM A320200188. Saddam Satriawan dengan NIM A320200194. Yusuf Robi Rodiahya dengan NIM A320200216. Apa itu musyawarah mufakat? Musyawarah mufakat dalam demokrasi Pancasila yaitu pengambilan suatu keputusan yang dilakukan dengan cara mengemukakan pendapat dalam suatu sidang, yang pendapat itu dapat diolah atau diterima dan menghasilkan suatu hasil yang dapat digunakan oleh orang banyak. Pengertian musyawarah mufakat. Musyawarah berasal dari kata syawara, yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti berunding, urun rembuk, atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Istilah-istilah lain dalam tata negara Indonesia dan kehidupan modern tentang musyawarah dikenali dengan sebutan syuro, rembuk desa, kerapatan gari, bahkan demokrasi. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian. Tujuan musyawarah mufakat. 1. Mengambil keputusan atas suatu masalah adalah tujuan utama dari adanya musyawarah. Untuk mengambil keputusan atas suatu masalah yang ada dimanapun ruang lingkup dari musyawarah itu. Dalam beberapa musyawarah tertentu, ada para ahli yang memberikan pendapat atas masalah dan berbagai sudut pandang. Berbagai pendapat ini harus diramu dengan baik agar perbedaan pendapat tidak menjadi sumber perpecahan. 2. Mendapatkan kesepakatan bersama atau mufakat, yaitu kedua dari adanya musyawarah ialah untuk mendapatkan kesepakatan bersama atas suatu hal. Kesepakatan bersama ini biasa dikenal dengan istilah mufakat. Musyawarah dikatakan berhasil ketika mufakat telah tercapai. Namun, ada kalanya mufakat tidak dapat tercapai. Ketika tidak ada mufakat itu, dilakukan suatu metode lain untuk menghasilkan keputusan, yaitu dengan forum lobby. Di dalam forum lobby ini, peserta yang berbeda pendapat mendiskusikan kembali keputusan yang hendak diambil agar mufakat dapat tercapai. Jika mufakat tidak juga dapat diperoleh, maka dilakukan mekanisme yang selanjutnya, yaitu mekanisme voting. Voting adalah suatu mekanisme yang mengambil keputusan dengan pemungutan suara bagi setiap keputusan. Keputusan yang diambil ialah keputusan yang memiliki jumlah suara terbanyak. Konsekuensi dari penggunaan mekanisme ini ialah setiap komponen dari musyawarah harus menerima dan melaksanakan hasil musyawarah tersebut. Ketiga, memenuhi persyaratan norma hukum, yaitu adanya musyawarah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ialah musyawarah untuk memenuhi persyaratan norma hukum. Seperti yang kita tahu, ada macam-macam musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, beberapa jenis musyawarah seperti sidang paripurna, sidang umum, sidang istimewa, dan lain sebagainya memang diharuskan ada untuk memenuhi persyaratan dari peraturan perundang-undangan. 4. Syarat musyawarah mufakat. Yang pertama, keputusan harus sesuai dengan kepentingan bersama. Karena dengan mementingkan kepentingan bersama, kita dapat mengetahui pendapat orang lain, tidak menimbulkan salah paham dan perselisihan, menjalin rasa kekeluargaan, tidak terjadi perdebatan, dan tidak ada yang merasa sakit hati. Yang kedua, usulan atau pendapat dalam menyampaikan persoalan harus dapat diterima dengan akal sehat sesuai hati nurani. Menyampaikan
persoalan apapun termasuk musyawarah bisa lewat akal dan atau hati. Tentu di antara keduanya pasti hasilnya berbeda. Akal selalu mempertimbangkan antara untung atau rugi, cepat atau lambat, mudah atau sulit, berisiko atau tidak, dan sejenisnya. Sementara itu, hati nurani selalu mempertimbangkan baik atau buruk, manusiawi atau tidak, jujur atau tidak jujur, adil atau tidak adil, dan seterusnya. Maka dari itu, ketika kita menyampaikan persoalan, hal itu harus diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Setiap peserta rapat haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Bila tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan, peserta lain boleh menanggapinya tetapi dengan cara yang sopan agar tidak terjadi permasalahan. Yang keempat, keputusan bersama juga merupakan keputusan yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Yang terakhir, kelima, dalam pengambilan keputusan, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Kita harus menghargai keputusan orang lain karena hasil dari keputusan yang diambil tidak boleh menguntungkan satu pihak, tetapi semua pihak haruslah merasa diuntungkan. Manfaat musyawarah. 1. Melatih untuk menyuarakan pendapat. Musyawarah dapat melatih seseorang untuk mengutarakan pendapatnya, sehingga tidak membatasi seseorang untuk berpendapat. 2. Mewujudkan kebebasan dalam berpendapat. Manfaat musyawarah juga dapat membentuk seseorang lebih terbuka dalam mengutarakan pendapatnya. Hal ini dapat kita lihat saat seseorang aktif dalam kegiatan bermusyawarah. 3. Masalah dapat segera terpecahkan. Suatu masalah yang menyangkut banyak orang tidaklah mudah untuk diselesaikan. Untuk itu diperlukan musyawarah agar terciptanya keseimbangan dan kesejahteraan. 4. Keputusan yang diambil memiliki nilai keadilan bersama. Hasil musyawarah harus dibagi adil antara pihak satu dengan yang lainnya. Untuk itu diperlukan pendapat-pendapat dari pihak yang bersangkutan. 5. Hasil keputusan yang diambil dapat menguntungkan semua pihak. Musyawarah dilakukan agar tidak hanya menguntungkan satu belah pihak, tetapi semua pihak yang ikut bersangkutan. 6. Dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Agar terciptanya kehidupan yang tentram dan damai, tentunya antara satu pihak dengan yang lainnya harus ada toleransi yang dapat menyatukan semua pihak. 7. Adanya kebersamaan dalam musyawarah. Dalam musyawarah diperlukan kebersamaan dalam mencapai tujuan yang adil. 8. Dapat mengambil kesimpulan yang benar. Tujuan utama dari musyawarah adalah memberikan hasil yang dapat diterima oleh semua pihak. 9. Menghilangkan rasa dendam dan kebencian. Musyawarah juga dapat menghilangkan rasa kebencian terhadap suatu pihak, karena dengan musyawarah dapat tercipta keadilan untuk berbagai pihak yang bersangkutan sehingga menghilangkan sifat iri dan dengki. 10. Menghindari dari keputusan sepihak yang dapat merugikan suatu pihak. Dalam musyawarah, tentu harus mempertimbangkan pihak lain yang bersangkutan agar terciptanya keadilan dan kesejahteraan bersama. 11. Menciptakan stabilitas emosional dalam bermusyawarah. Dalam hal ini, musyawarah juga dapat membuat tingkat emosional seseorang berubah. Jika seseorang sering melakukan musyawarah, maka orang tersebut tidak mudah tersinggung, lebih menghargai pendapat orang lain, dan mengutamakan keputusan bersama. Kelima, etika dalam bermusyawarah mufakat. Etika yang harus diperhatikan dalam bermusyawarah adalah 1. Bijak dan santun dalam menyampaikan pendapat. Sampaikan pendapat Anda dengan kata-kata santun, tidak dengan kata-kata kasar atau makian yang dapat menyinggung seseorang. Yang berikutnya, menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Dalam bermusyawarah mufakat, tentu terdapat banyak sekali perbedaan pendapat antara pihak satu dengan yang lain. Hendaknya kita menghargai dan menghormati perbedaan itu, karena tentu saja, musyawarah mufakat merupakan pengambilan keputusan bersama bukan dari satu pihak. Yang ketiga,
Ketahui kapasitas pengetahuan Anda. Sebelum menyampaikan pendapat, pastikan Anda tahu kapasitas dan pemahaman yang cukup tentang tema pendapat yang akan disampaikan. Yang berikutnya, menerima segala keputusan yang telah disepakati. Apapun hasil keputusan akhir dari musyawarah, kita harus menerima dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, walaupun tidak sesuai dengan pendapat kita. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Sampaikan pendapat yang merupakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk diri sendiri ataupun golongan tertentu. Keenam, memiliki dasar argumen yang jelas. Sebaiknya Anda memiliki dasar argumen yang kuat dan jelas. Ketika menyampaikan pendapat, lebih baik jika memiliki beberapa data fakta yang menunjang pendapat untuk disampaikan. Dan yang terakhir adalah mampu menahan diri. Hal ini dimaksudkan agar tidak memaksakan kehendak apabila pendapat Anda tidak diterima.